Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, kali ini kita kedatangan lagi produk Interactive Flat Panel atau IFP dari MaxHub. Ini adalah MaxHub E2 atau E2 series. Sebelumnya kita udah pernah mencoba perangkat serupa dari MaxHub, tapi dari lini L series. Belum tahu kalau kita udah pernah nyoba yang sebelumnya itu, yang IFP MaxHub yang dulu? Mungkin karena kalian belum subscribe ya. Nah, jadi sekarang subscribe aja biar kalian tahu semua produk-produk yang kita review di sini. Banyak yang unik-unik loh. Nah, oke, kembali lagi ke IFP dari MaxHub ini. Mirip dengan L series yang dulu, IFP E2 series ini juga bukan sekedar layar besar biasa. Ini adalah layar sentuh 4K dengan ukuran yang besar banget. Layarnya juga bukan layar biasa. Layar ini menawarkan fitur Eye Care Mode dengan flicker free screen. Selain itu, akurasi warnanya juga disebut tinggi. Delta E-nya di bawah 2. Menariknya lagi, IFP E2 series ini dilengkapi dengan 2 buah komputer dengan sistem operasi yang berbeda di dalamnya. Ya, benar-benar di dalamnya. Oke, penasaran? Yuk kita bedah yang satu ini. Ya, produk MaxHub E2 series yang kita akan bahas kali ini sebenarnya mirip dengan L series yang pernah dibahas tahun 2021 yang lalu. Keduanya sama-sama ditujukan untuk bidang edukasi. Tampaknya E2 series ini adalah penerus dari L series. Nah, ini memang bukan layar yang cuma disiapkan untuk menampilkan konten dalam ukuran besar saja. Sebagai sebuah interactive flat panel, perangkat ini tentunya hadir dengan banyak fitur yang mendukung penggunanya berinteraksi langsung di layar, baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau aplikasi. Oke, kita mulai aja pembahasan si IFP E2 series ini dari paket penjualannya ya. Varian yang datang ini adalah varian yang 65 inci. Dan perlengkapannya di dalam tuh ada kabel power, ada kabel USB Type A to Type B untuk touch input, ada kabel USB Type C to Type C, ada kabel HDMI, ada remote control dengan baterainya, ada stylus pen juga, ada wireless adapter dan ada wall mount set di sini. Nah, IFP ini dimensinya cukup besar ya, bisa dilihat di sini ya. Ini memang besar ya, tapi ini wajar mengingat ukuran layarnya 65 inci. Sementara untuk bobotnya ini di kisaran 35,5 kg. Dari depan tentunya kita bisa melihat layar 65 inci dari perangkat ini. Layar ini resolusinya adalah 4K UHD 3840x2160 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz, viewing angle-nya 178 derajat vertikal dan horizontal. Brightness-nya adalah 350 nits typical ya. Color gamutnya 72% NTSC dengan akurasi tinggi, diklaim delta E-nya di bawah 2. Pelindung layarnya ada anti-glare tempered glass. Lalu untuk touch systemnya, sensing type-nya adalah infrared recognition. Untuk touch point-nya sampai dengan 40 poin di sini. Touch akurasinya 1,5 mm. Dia punya zero bonding technology untuk menghadirkan natural experience seperti nulis atau gambar di atas kertas jadinya ya. Lalu dia punya sertifikasi TUV Rhineland flicker free, TUV Rhineland low blue light juga. Di area tengah bezel bawah layar terdapat tombol power yang dilengkapi dengan lampu indikator. Sementara di area kanan bezel tersebut ada beberapa konektor I/O. MaxHub sengaja menempatkan beberapa konektor di sana agar kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Konektornya itu adalah USB Type-C, HDMI 2.0 untuk input, ada USB Type-B untuk touch input, dan ada 2 USB 3.0 Type-A. USB Type-C dan HDMI 2.0 input ini tentu saja memudahkan kita kalau ingin menggunakan IFP ini untuk display output dari perangkat lain, misalnya dari laptop kita. Untuk USB Type-C ini juga masuk daya untuk laptop hingga 65 watt kalau dibutuhkan. Sementara USB Type-B di sini bisa digunakan untuk meneruskan touch input dari IFP ke laptop kita. Nah, kalau untuk USB 3.0 Type-A ini bisa digunakan untuk memasang storage atau input device ke IFP, lebih tepatnya ke PC di dalam IFP ini. Secara standar, IFP itu ini dilengkapi dengan built-in system dengan spesifikasi CPU-nya udah quad-core Cortex A55 2 GHz, RAM 4 GB, storage 32 GB, sementara OS-nya adalah Bytelo OS dengan basis Android 11. Built-in sistem ini bisa digunakan untuk mengoperasikan IFP ini secara independen tanpa harus dihubungkan ke perangkat lain. Tentu saja kalau bicara konektor atau I/O, bukan cuma itu aja yang ada di IFP ini. Kita coba beralih ke sisi belakang ya. Di area kiri menghadap ke samping masih ada banyak konektor I/O. Ada 2 GB Ethernet, 2 HDMI 2.0 input, VGA atau DSAP input,
HDMI output, USB Type B untuk touch input, dan ada 2 USB 3.0 Type B ya. Ada juga lagi USB 2.0 Type A. Ada analog audio input 3,5 mili, analog audio output 3,5 mili, ada digital audio output, dan ada serial port. Banyak banget ya. Di dekat jajaran konektor tersebut ada slot OPS. Slot ini bisa digunakan untuk memasang PC ke dalam IFP ini. Untuk unit yang kami gunakan di review ini, distributor MaxHub untuk Indonesia Aliansi Sakti sudah memasang PC OPS 62A. Nah, ada beberapa konektor I/O yang tersedia di OPS 62A ini, yaitu ada Ethernet, ada 4 USB 3.0 Type A, ada HDMI out, ada USB Type C, ada analog audio input 3,5 mili, analog audio output 3,5 mili, dan ada 2 konektor antena Wi-Fi. Sementara untuk konektor AC input terletak di area tengah bawah sisi belakang IFP ini. Daya masuk lewat konektor ini digunakan untuk menghidupkan layar, built-in system, PC yang terpasang ke slot OPS, serta laptop yang terhubung ke IFP melalui USB Type-C. Lengkap banget dan praktis banget jadinya ya. Nah, beralih ke sisi dasar dari perangkat yang satu ini, terdapat 2 buah speaker 12 watt untuk sistem audio dari IFP ini. Oke, saat dihidupkan, IFP itu ini akan masuk ke Bytelo OS. Ini adalah OS Android 11 dengan kustomisasi integrasi ke sistem dari Bytelo. Bytelo sendiri adalah sister company dari MaxHub yang bergerak di bidang software. Fokus utama dari perusahaan ini adalah untuk aplikasi pembelajaran dan konferensi seperti yang digunakan di MaxHub itu ini ya. Di Bytelo OS ini tersedia fitur timer dan stopwatch, ada spotlight dan mark, serta ada air class untuk membantu tanya jawab sederhana atau voting. Ini semua bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk fitur utama IFP sebagai pengganti papan tulis konvensional, ada aplikasi Bytelo Note. Fungsi aplikasi ini mirip dengan aplikasi Note yang sudah pernah kita bahas dan kita review di IFP L series terdahulu. Singkatnya, ini bukan tempat untuk menulis atau menggambar seperti yang dilakukan di papan tulis biasa ya. Ada banyak fitur ekstra termasuk fitur zoom in dan zoom out, fitur graphics dan shape recognition untuk membantu kita mengubah gambar sederhana kita jadi ilustrasi yang lebih nyata. Ada di sini. Ada handwriting recognition juga sehingga tulisan kita bisa langsung diubah ke teks yang lebih mudah dibaca. Ini juga bisa dikombinasikan dengan fitur smart search di mana tulisan kita bisa langsung dijadikan keyword untuk pencarian. Ada juga opsi menampilkan berbagai jenis penggaris ke layar. Ada juga bantuan untuk membuat tabel secara cepat. Nah, kalau untuk membawakan materi yang lebih interaktif seperti presentasi atau kuis dalam bentuk game sederhana, ada juga Bytelo Class. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan layanan berbasis cloud dari Bytelo. Kita bisa menyiapkan materi dari layanan cloud yang nantinya bisa dibuka dari Bytelo Class di IFP E2 ini. Ada juga banyak template yang memudahkan kita menghadirkan materi pembelajaran dengan visual yang lebih menarik. Untuk mengakses materi-materi tersebut, kita bisa login dari dalam aplikasi Bytelo Class atau bisa juga langsung dari Bytelo OS. Kalau milih login dari Bytelo OS, kustomisasi yang sudah kita lakukan untuk tampilan OS akan ikut dibawa. Selain itu, semua aplikasi dari Bytelo juga akan otomatis masuk ke dalam akun kita. Ini berguna misalnya untuk guru yang mengajar di kelas yang sudah dilengkapi dengan IFP ini. Jadi, materi tidak perlu dipindahkan secara manual. Cukup mengakses materi yang udah ada di cloud dengan login ke Bytelo OS. Fitur multitasking tentunya tersedia di sini. Jadi kita bisa menampilkan beberapa aplikasi dalam satu tampilan. Oke, kalau misal dibutuhkan fitur picture in picture antara Bytelo OS dan input yang lain ya, itu juga bisa dilakukan di sini. Kalau dibutuhkan fitur screen recording juga tersedia ya. Nah, karena berbasis Android 11, kita tentu saja bisa menginstal berbagai aplikasi yang umum digunakan di Android. Namun, itu harus dilakukan manual karena nggak ada Play Store di sini. Misalnya kalau kita butuh untuk video conference, berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain juga bisa diinstal di sini ya. Nah, itu tadi kalau kita pakai IFP itu ini dengan built-in system yang pakai Bytelo OS. Sekarang mari kita beralih ke sistem keduanya yang pakai Windows dari PC yang ada di slot OPS-nya. Secara standar ada beberapa aplikasi dari Bytelo di Windows ini. Fungsi ditawarkan kurang lebih serupa dengan yang ada di Bytelo OS, tapi karena di Windows ya pada dasarnya kita bisa install aplikasi apa saja yang biasa kita gunakan ya. Jadi fungsinya bisa sangat beragam di sini. Nah, untuk menggunakan Bytelo OS maupun Windows, ada sidebar
toolbar yang selalu bisa diakses. Di sini kita bisa menjumpai fungsi-fungsi standar termasuk beralih antar OS, memilih input dari HDMI, dan juga beberapa fungsi lainnya. IFP ini juga bisa digunakan untuk screen share atau screen mirroring dari perangkat yang lain. Untuk perangkat Apple kita bisa menggunakan AirPlay, sementara untuk Android tersedia app untuk kebutuhan itu. Sementara untuk dari laptop atau desktop berbasis Windows, kita bisa menggunakan dongle yang tersedia di paket penjualan. Nah, IFP ini bisa menampilkan screen share dari 4 perangkat sekaligus. Menariknya lagi, untuk screen share dari Windows, kita bisa menggunakan touchscreen untuk mengendalikan laptop atau desktop tersebut. Nah, masih terkait penggunaan IFP E2 ini, ada juga fitur yang disebut MaxHub Pivot. Ini baru tersedia di E2 series yang ini ya. MaxHub Pivot adalah tool remote management untuk IFP. Jadi dengan tool ini kita bisa melakukan manajemen untuk beberapa IFP sekaligus, termasuk untuk menyalakan dan mematikan perangkat dari jarak jauh, untuk deployment aplikasi ke berbagai perangkat sekaligus, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa melakukan pemantauan apa yang tengah ditampilkan oleh IFP melalui fitur yang ada di MaxHub Pivot ini. Ya, yang jelas ini akan sangat berguna ya kalau kita, atau lebih tepatnya perusahaan kita, pakai lebih dari 1 atau 2 IFP MaxHub sekaligus. Oke, untuk memperluas kemampuan IFP ini, kita tentu saja bisa memasukkan banyak perangkat, seperti saat menggunakan PC Windows pada umumnya. Bisa bermacam-macam ya, termasuk dengan perangkat-perangkat dari MaxHub sendiri. Di video review L-Series dulu, kita sudah menunjukkan visualizer dari MaxHub untuk digunakan bersama dengan IFP. Kali ini, MaxHub juga meminjamkan alat bantu yang mengubah IFP ini jadi alat conference yang mumpuni di sini. Ada UC M31, ini adalah webcam dengan 180 derajat panoramic view. Jadi kamera ini bisa menangkap view luas di depan layar dan disertai juga dengan preset tampilan yang bisa dipilih dengan cepat dengan mengetuk sisi atas perangkat ini. Tersedia juga fitur auto track sehingga tampilan bisa langsung disesuaikan mengikuti gerakan beberapa orang yang ada di depan layar. Lalu ada juga MaxHub UC BM35. Ini adalah teleconference speaker dengan 360 degrees omnidirectional audio. Jadi ini bisa digunakan untuk coverage mikrofon yang luas yang bisa mencakup semua orang yang mengikuti conference dengan IFP ini. Nah, terkait harga dan ketersediaannya dari si IFP MaxHub E2 series ini, bisa langsung cek ke distributor resmi MaxHub, Aliansi Sakti ya. Detail kontak bisa dicek di dalam deskripsi tentunya. Oh ya, sebagai info tambahan, selain 65 inci, ini juga ada dalam ukuran 75 inci dan 86 inci. Ya, kalau kalian rasa ini sudah besar, ini yang paling kecil, masih ada yang lebih besar lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harga mungkin terasa tinggi, tapi itu wajar. Ini layar 65 inci dan kualitas tampilannya terbilang baik, dan built-in sistem di dalamnya juga udah luar biasa. Ingat, yang satu ini bukan untuk nonton film. Ini untuk kegiatan belajar mengajar atau fungsi-fungsi lain di dalam sebuah perusahaan besar biasanya ya. Nah, kemudian yang kedua, respon stylus memang belum secepat di smartphone, tablet, atau laptop yang kebanyakan sudah mumpuni ya. Tapi ini bisa dimaklumi mengingat ukuran dari permukaan layar ini memang sangat besar. Lalu, IFP ini memang disebut untuk edukasi dan memang dibekali dengan banyak fitur edukasi. Tapi itu bukan berarti dia hanya cocok untuk penggunaan itu saja ya. Udah lihat kan, saat dikombinasikan dengan perangkat lain termasuk dari MaxHub sendiri, bisa juga untuk teleconference dan tentunya masih banyak lagi skenario penggunaannya. Nah, dari sisi kelebihannya, layar sentuh ukuran besar tentu ini mantap benar ya, dan sudah mendukung penggunaan stylus juga. Resolusinya langsung 4K UHD, cocok untuk layar dengan ukuran sebesar ini. Kualitasnya terbilang relatif baik, brightness yang memadai dan viewing angle-nya juga luas. Built-in sistem dengan OS berbasis Android ini bisa diperluas juga dengan modul PC OPS yang basisnya adalah Windows. Lalu fitur-fitur bawaan dari Bytelo OS ini memang udah disiapkan supaya IFP ini cocok digunakan di lingkup pendidikan. Konektornya melimpah ruah di sini. Ada 3 input HDMI dan 1 input USB-C. Lalu fitur touchscreen-nya bisa digunakan untuk laptop atau desktop yang tampilannya ditampilkan di IFP ini juga. Ada MaxHub Pivot yang memungkinkan kontrol manajemen dan pemantauan penggunaan IFP. Bahkan bisa untuk beberapa IFP itu seri sekaligus. Lalu dia sudah mendukung penggunaan berbagai perangkat berbasis USB untuk perluasan kemampuan IFP ini sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya kemampuan yang dibawakan oleh si Interactive Flat Panel dengan fitur khusus untuk bidang pendidikan keluaran terbaru dari MaxHub E2 series. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.